Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Diharapkan kalian semua sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Dan untuk pelajaran sejarah kali ini kita akan bahas tentang Afklarung yang ada di bab 2, pemikiran dan peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel bisa berkembang baik, dan kita akan lanjutkan untuk pembelajaran kita tentang Afklarung. Masih ingat tentang peristiwa Renaissance? Jika masa Renaissance merupakan peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern dan dianggap sebagai masa peremajaan bangsa, maka peristiwa Afklarung merupakan masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Meski keduanya sama-sama membawa pencerahan bagi penduduk Eropa, tapi ternyata dua peristiwa ini merupakan peristiwa yang berbeda. Istilah Afklarung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Enlightenment. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1695 sampai 1815. Di masa ini, manusia optimis dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul pemikiran filosofi dari Eropa. Meski sama-sama disebut pencerahan, ternyata Renaissance dan Afklarung berbeda. Di masa Renaissance, kesadaran akan kemampuan akal manusia sudah berkembang. Tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan di bidang humaniora, filsafat, politik, seni, sastra, serta hukum. Perubahan dalam bidang ekonomi belum mampu dikembangkan demi kesejahteraan manusia. Oleh slogan Afklarung Sapere Aude yang berarti beranilah berpikir sendiri, Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akal. Menurut Kant, manusia masih belum yakin akan kemampuan akalnya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia. Jika manusia belum mampu melakukan hal tersebut, itu berarti tanda bahwa manusia tersebut belum dewasa. Di satu sisi, tentunya gerakan ini tampak bagus karena membawa kemajuan. Meskipun begitu, semakin tingginya keyakinan manusia terhadap kemampuannya sendiri mengakibatkan banyak orang berpendapat bahwa peran Tuhan dalam kehidupan berhenti setelah proses penciptaan alam semesta dan segala isinya selesai. Pandangan tersebut nantinya dikenal dengan istilah deisme. Tokoh-tokoh di balik Afklarung. Inggris, A. Francis Bacon. Francis Bacon merupakan tokoh awal dalam masa Afklarung di Inggris. Menurut Bacon, manusia harus berusaha sendiri untuk memecahkan masalah-masalah kehidupannya dan tidak harus-menerus menggantungkan diri pada Tuhan. Caranya adalah melalui penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Gagasannya yang terkenal adalah knowledge is power. Artinya, ilmu pengetahuan merupakan jalan yang dapat dipergunakan untuk kemajuan kehidupan manusia. B. John Locke. John Locke dianggap sebagai bapak liberalisme. Pemikirannya tercermin dalam karyanya Two Treatises on Government tahun 1689 yang menjelaskan bahwa hidup manusia diatur oleh hukum kodrat dan tiap individu memiliki hak-hak yang tak boleh dirampas darinya. John Locke juga membahas tentang pemerintahan. Suatu negara harus dibatasi oleh hukum-hukum tertentu agar pemerintah tidak merampas hak-hak individu. Jadi, keberadaan negara berfungsi untuk menjamin keamanan seluruh masyarakatnya. C. Isaac Newton. Isaac Newton terkenal karena penjabaran hukum gravitasi. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di bumi
dan benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum alam yang sama. Karyanya yang terbesar dan paling berpengaruh miliknya adalah Filosofi Naturalis Principia Mathematica 1687. Pemikirannya tentang fisika ini ternyata membawa wajah baru dalam ilmu pengetahuan, sehingga dirinya merupakan tokoh yang berpengaruh di masa ini. Prancis, A. Jean-Jacques Rousseau. J.J. Rousseau merupakan filsuf Prancis yang juga muncul pada masa Aflatun. Pemikiran terbesarnya menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Jika negara memiliki kedaulatan rakyat, individu dapat mempertahankan kebebasannya. Atas pemikirannya tersebut, Rousseau dipandang sebagai pendukung demokrasi yang paling penting. B. Voltaire. Voltaire merupakan penulis dan filsuf Prancis yang dikenal lewat tulisan filsafatnya yang tajam. Dukungannya terhadap hak-hak manusia, kebebasan sipil, kebebasan beragama, hingga hak mendapatkan pengadilan yang layak. Voltaire adalah pendukung utama terhadap reformasi sosial. Reformasi sosial diperlukan oleh Prancis untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kalangan gereja atau bangsawan terhadap rakyat biasa. Banyak hal yang penting yang terjadi di dunia karena faktor masa Aflatun ini. Berbagai wilayah di dunia, mulai dari masyarakat hingga kehidupannya pun banyak yang terpengaruh oleh adanya masa Aflatun. Apa saja pengaruhnya? 1. Berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aflatun mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Yang kedua, mulai bermunculannya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aflatun berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Adanya masa Aflatun yang merupakan masa pencerahan ini berfokus pada kemajuan dan peningkatan akal manusia dan menjadikan manusia dapat berpikir maju seperti sekarang ini. Meski begitu, kemajuan ini tentunya perlu dijadikan sebagai sesuatu yang positif, bukannya menjadi hal yang negatif. Terima kasih, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya materi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.